dan menindaklanjuti hasil pertemuan yang dilakukan oleh Forum Petani Plasma Buah di Desa Winangun, yaitu rapat akbar pada tanggal 15 Januari kemarin. Mudah-mudahan supaya nanti Bapak Ibu para anggota pemilik lahan Koperasi Bukit Pionoto tahu semua sebenarnya apa yang dihadiri oleh pengurus pada waktu tanggal 15 pada kesempatan rapat akbar petani plasma buah. Insya Allah kehadiran kita di sini semua, Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, membimbing kita, membukakan jalan kita, apa yang kita impikan selama ini, apa yang kita rindukan selama ini bisa kita dapat, asalkan doa serta kebersamaan kita yang harus kita tumbuhkan semua. Salam beserta salam senantiasa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, para keluarga, sahabat, dan insya Allah sampai kepada kita semua. Bapak Ibu hadirin peserta rapat yang kami hormati, sebelum kami menyampaikan tujuan rapat, yaitu penyampaian hasil kesepakatan yang hadir, yang lahir pada rapat akbar tanggal 15 Oktober, perlu kita ketahui bersama bahwa di dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga koperasi, bahwa pengurus wajib hukumnya melaksanakan laporan per 3 bulan, kemudian laporan per tahun. Tapi oleh sebab itu kami jelaskan, karena ketiadaan dana, kami saja di sini, ini ketua badan pengawas, kadang-kala tinggal baku tomboy. Olehnya itu, inilah kesempatan baik yang kami akan sampaikan, dan semenjak kami dilantik, kami menerima ini dari pihak mitra. Olehnya sebab itu, wajib hukumnya kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, supaya tidak bertanya-tanya sebenarnya bagaimana sudah keadaan kebun ini. Toh? Baik, Bapak Ibu hadirin sekalian, saya mulai bahwa dari tahun 2012 sampai dengan November 2020, pihak mitra telah memberikan areal statement ini, yaitu anggaran budget, anggaran pengelolaan kebun dan pemasukan sawit kita dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2020. Yaitu yang pertama, dari total lahan yang dibuka itu 923 hektar, sekian-sekian. Tanaman yang menghasilkan yaitu 646,82 hektar. Kemudian tanaman yang belum menghasilkan sebesar 277 hektar, 33, jumlah keseluruhan 923,95 hektar. Kemudian dataran 500 hektar, bukit 424 hektar. Bapak Ibu para anggota sekalian, perlu kami sampaikan bahwa ini yang sangat kita sayangkan semua, bahwa di dalam pembangunan kebun yang telah diserahkan oleh anggota kepada pengelola, yaitu PT HIUP, di sini diuraikan 4 tahap pembangunannya, Bapak Ibu sekalian. Padahal kita tahu bersama kan dikelola 1 kali ini, tapi di sini dibagi 4 tahap. Perlu saya sampaikan, ini budget yang mereka kasih ke kita, pengurus baru ya. Mungkin nanti ada bapak-bapak dari pihak karyawan CCM, yaitu pada tahun 2012 lahan yang dibuka itu 56,23 hektar. Itu yang dibuka itu. Kemudian tahun 2013 yaitu sebanyak 345 hektar, 25. Kemudian pada tahun 2016 482 hektar, 97. Kemudian 2017 17 hektar, 14. Kemudian 2020 22 hektar, 36. Ini kan sangat ironis sebenarnya ini. Sampai tahun 2020 ada pembukaan lahan. Kan? Ironis ini. Perlu disampaikan ini. Kami sampaikan. Kemudian Bapak Ibu hadirin sekalian,
bahwa kita itu sudah menghasilkan dari tahun 2015. Tanaman kita itu sudah menghasilkan dari tahun 2016 sampai dengan November 2020, yaitu hasil lahan kebun itu sebanyak 12.000 ton. Ini Bapak Ibu sekalian. Jadi 12.000 ton ini dari tahun 2020. Jadi di sini juga sangat ironis, pembayarannya pun berbeda-beda. Yaitu pada tahun 2015 kita dibayar Rp872 1 kilo, Bapak Ibu sekalian. Kemudian pada tahun 2016 kita dibayar Rp1.254 per kilo. Kemudian tahun 2017 dibayar Rp1.415. Kemudian tahun 2018 dibayar Rp1.266. Yang sangat menyayangkan, pada tahun 2019 kita dibayar Rp829. Kemudian pada tahun 2020 kita cuma dibayar Rp600 per kilo. Ini sudah menyalahi SPK, Bapak Ibu sekalian. Bahwa di dalam SPK itu pihak mitra akan membeli sawit kita itu sesuai ketetapan pemerintah daerah, pemerintah dinas perkebunan. Ini sudah berapa kali melanggar. Baik Bapak Ibu sekalian, dari uraian ini kami tidak cuma melihat seperti ini, tapi kami uraikan per item ini. Di sini miliaran anggarannya. Salah satunya saja yang kami sebutkan di sini, bahwa dari tahun 2012 bahwa dana yang pengurus lama ada ambil itu yang kami uraikan selama dari 2015 sampai 2020 itu yang pengurus ada ambil sebesar 4.512.229.000. Ini kami uraikan dari sini. Nanti mohon maaf ya, yang masih mungkin ada aktif di kepengurusan lama, supaya nanti bisa kita sama-sama benahi ini. Sebenarnya betulkah ini yang diambil atau tidak? Perlu dibacakan uraiannya per bulan, per tahun yang diambil oleh pengurus. Ini salah satu item saya, kami uraikan. Toh saya baca supaya tidak jadi tanda tanya Bapak Ibu sekalian. Tahun 2014 mulai dikucurkan dana ke pengurus, yaitu Rp390.994.920. Itu 2014. Ini kalau salah nanti kita klaim sama-sama pengurus lama ya, mohon maaf. Kami bukan membuka, tapi kami mengambil data dari sini ya. Kemudian tahun 2015 yaitu 169 juta. 2016 ini signifikan ya, 1.117.875.000. Ini 2016. Kemudian 2017 1.237.596.000. Kemudian 2018 yaitu 930.750.000. Kemudian 2019 607.912.903 rupiah. Kemudian 2020 58.500.000. Jadi total keseluruhan sampai dengan tahun 2020 yaitu total yang dana dikucurkan oleh pihak kedua ke pengurus yaitu sebesar 4.512.000.000. Ya, ini kan ya patut kita menduga, tapi inilah bukti yang kami lakukan kerja kami selama 1 tahun ini ya Bapak Ibu sekalian, bahwa ini yang harus kita paparkan. Dan yang kami sangat sayangkan bahwa di dalam rapat RAT kita pada tahun kemarin, bahwa anggaran kebun itu dibiayai selama dia menghasilkan itu 42 juta per hektar. Tapi nyatanya tidak seperti itu Bapak Ibu sekalian. Jadi di sini ada saja biaya pencabutan anak sawit itu semenjak ditanam sudah ada di sini.
Nah, ini semua yang kita minta transparansinya terhadap PTHIP. Kenapa budget anggarannya yang seyogyanya pembangunan kebun itu 42 juta per hektar sampai dia menghasilkan, kenapa dipisah-pisah di sini? Inilah yang membengkaknya hutang kita selama ini. Sebenarnya 12 miliar itu hasil kita selama 2020. Bayangkan ini, kalau kita cuman 500 hektar lebih itu, mungkin pada hari ini kita sudah selesai. Cuma itulah keadaannya. Baik Bapak Ibu hadirin sekalian, supaya kita tahu bersama, dan kalau ada yang ingin meminta ini, kita sudah uraikan satu persatu ini item. Bahkan yang paling mengejutkan di sini, biaya pemupukan itu hampir 1 miliar. Pernahkah dipupuk itu lahan sawit? Pernah? Bahkan tiap bulan ada biaya pemupukan di sini. Ini kan ironis ini. Nah, supaya kita tahu semua ini, mungkin ada teman-teman yang menjadi karyawan, kami mohon maaf, kami cuma mengambil dari sini uraian yang telah diberikan kepada kami. Ini orang kami uraikan satu per item ini. Dan di sini ada biaya kantor unit 1, ada biaya kantor tersendiri koperasi. Itu tidak main-main juga hasilnya di situ. Hampir 300-an juta kantor. Nah, selama tidak ada kantornya kan. Nah, ini yang kami pertanyakan, tapi tidak pernah ada jawaban. Kami sudah berupaya. Bahkan ya itulah, kalau mau dibaca satu persatu, sebenarnya ini kami sudah siapkan untuk rapat tahunan sebenarnya, supaya kami paparkan. Bapak Ibu hadirin sekalian, semenjak kami dilantik 11 Desember kemarin, bahwa ketika kami turun lapangan, dan ini juga sangat ironis, perlu kami sampaikan Bapak Ibu sekalian, bahwa dari Pionoto A, Pionoto B, bahwa hasil budget ini 923 hektar ini yang dibuka ini oleh pihak mitra, yang CPCL-nya 1212, yang dibuka 923 hektar. Ternyata yang menghasilkan itu tanaman yang tertanam yaitu sekitar 500 hektar saja Bapak Ibu sekalian yang ada. Jadi yang tertanam sawit itu cuma sekitar 500 hektar, 423 hektar itu tidak ada tanamannya Bapak Ibu sekalian. Namun budget anggaran pengeluarannya itu dikeluarkan sebanyak 923 hektar, sehingga Ibu bilang Pionoto tidak ada hasil karena anggaran pengeluaran lebih besar, hasilnya kecil. Ini Bapak Ibu sekalian, ini supaya mungkin karyawan bisa bertanya ke karyawan yang ada di situ. Kami juga sudah selidiki itu. Jadi Bapak Ibu sekali lagi saya sampaikan, 923 hektar sesuai apa yang mereka laporkan, yang tertanam itu secara kasar itu sebanyak 500 hektar. Namun anggaran pembiayaan yang dikeluarkan oleh Ibu dari Jakarta itu yaitu sebesar hitungan 923 hektar. Jadi kurang lebih 423 hektar itu tidak tahu uangnya kemana. Ini Bapak Ibu hadirin sekalian. Jadi kita bersepakat sebenarnya, yang keliru ini bukan Ibu, tapi manajemen oknum-oknum yang nakal yang mempermainkan persoalan yang ada di kebun. Jadi Bapak Ibu hadirin sekalian, tidak ada lain. Kami dari pengurus, walaupun kami tidak digaji pada hari ini, kami tidak mendapat intensif Bapak Ibu sekalian. Ya, dari sampai hari ini tidak ada intensif yang kami terima. Tapi kami mau berupaya. Kami mau ingin supaya nanti apa yang kita impikan selama ini, kesejahteraan yang dijanjikan oleh Ibu, kita bisa dapatkan. Cuma dengan satu cara, yaitu bersatu. Itu saja. Kami sudah berupaya. Tahun lalu itu, sebelum kami ke Jakarta, sudah 3 kali kami menyurat ke pihak perusahaan. Tapi waktu kami sudah mau menutup, ya ada permainan, ada oknum-oknum yang coba ingin menggagalkan. Sebenarnya semua ditutup waktu itu. Cuma kami ditakutkan dengan SPK. Lagi-lagi senjata pihak mitra SPK. Karena memang di situ telah ditetapkan. Tapi
Di dalam hal ini kan tidak ada salahnya kita menghentikan untuk mencari sebuah kebenaran. Nah, inilah Bapak Ibu hadirin sekalian. Jadi Bapak Ibu hadirin sekalian pemilik lahan, bahwa di dalam kegiatan kebun ini ada memang sebuah kelalaian yang dilakukan. Ada sebuah kontrak kerja yang sebenarnya dilibatkan pengurus, tapi selama ini tidak pernah dilibatkan. Mungkin ada pengurus-pengurus lama atau bagaimana, kalau memang tolong kami diberikan informasi. Dan seperti apa juga yang Pak Camat sampaikan tadi, bahwa kami ini tidak ada data. Ada data di laptop namun tidak sesuai dengan ada yang di lapangan. Jadi kami bingung sebenarnya mau tentukan ini apa. Ada yang Suara Kamari Pak Jainuddin 180 hektar, ada toko Fiat atau Fiat 50 hektar, ada Pak Hamzah yang di Pajeng 76 hektar, belum yang di luar kota. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau itu berarti kita kasih sama orang segitu lahan. Kita yang ada di sini tidak ada lagi. Nah, jadi ini yang harus kita meluruskan Bapak Ibu hadirin sekalian. Kita sepakat dengan apa yang dicanangkan oleh Pak Kades, bahwa kita akan memverifikasi, cuman di dalam hal ini tidak menghilangkan hak-hak orang yang mungkin dia ada beli. Nah, ini Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau ada Bapak Ibu sekalian warga transmigrasi yang memiliki lahan 2, kalau dia sudah jual, tolong diberikan informasi dijualnya kemana, karena kami sudah mendapatkan ada satu sertifikat sampai 3 kali dijual ini. Nah, ini yang parah, sehingga pembengkakan anggota itu ada. Bapak Ibu hadirin sekalian, karena keterbatasan waktu, itu saja yang kami sampaikan ini. Anggaplah ini rapat tahunan. Anggaplah ini rapat tahunan, karena saya sebagai bendahara harus saya kasih tahu sebenarnya ini, bahwa kita cari sama-sama sebenarnya. Ketika ini dana pengurus yang diambil itu sebanyak 4 miliar, yang kami dapatkan itu dana jaduk, yaitu sekitar 200 miliar lebih kalau tidak salah, itu yang dicairkan oleh perusahaan. Tapi kami cari di sini tidak ada dana jaduk, cuma pengeluaran yang diambil oleh pengurus yang ada di sini, yang tiap bulannya ada. Tiap bulannya pengurus ada jemput ini uang kalau berdasarkan budget penganggaran ini. Jadi itu 2 miliar nanti Pak Rasid terangkan ya, itu sekitar 2 miliar lah, 300 juta lebih ya. Itu dana jaduk. Ketika diverifikasi yang cair ke anggota itu cuma 1 miliar lebih. Berarti 1 miliar lebih kita cari bersama lah. Tak usah suruh, kita saja berdoa. Mudah-mudahan itu melebihi dari apa yang mereka ambil, yang kita terima. Yang penting satu saja, seperti apa Pak Camat sampaikan tadi, kita mau bersatu untuk mengembalikan dan untuk mengambil hak-hak kita yang selama ini mungkin sudah dijolimi oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Jadi kita tidak sebut perusahaannya, tapi mungkin saja ada oknum-oknum yang mungkin tidak jelas. Karena pada waktu saat di Jakarta sendiri kami diancam. Yang kami laporkan itu, Pak, Ibu, itu lahan yang tertanam cuma 500 hektar, Badiri. Ada manajemen yang ada di sana. Kalian bisa membuktikan tanaman itu yang ada di situ cuma 500 hektar yang tertanam? Lagi-lagi kan kita dimantahkan oleh data. Cuma memang pada waktu itu ada bawa data, cuma laptop tak tinggal di hotel pada waktu itu, sehingga kami tidak bisa membuktikan terhadap Ibu bahwa yang budget penganggarannya tapi tidak terrealisasi di lapangan. Mungkin itu Bapak Ibu sekalian, ada pembangunan jalan miliaran di sini. Bahkan yang sangat mengejutkan, masa pembangunan jalan kemudian ada pemeliharaan. Ini kan miliaran, ini 100 miliar lebih ini. Jadi Bapak Ibu hadirin sekalian, bahwa posisi utang kita untuk Koperasi Bukit Pionoto pada bulan Agustus kemarin itu mencapai 148 miliar sekian, 200 juta sekian posisi utang. Makanya Ibu sampaikan sampai kiamat kita tidak bisa nikmati. Karena itu, karena kenapa? Karena posisi pengeluaran lebih besar daripada pemasukan. Dan yang sangat mengejutkan lagi, bahwa ada 4 mobil yang dipekerjakan untuk mengangkut sawit di Koperasi Bukit Pionoto. Namun laporan penagihan yang dikirim ke Jakarta itu cuma 1 mobil.
Jadi itu tiap bulan kita itu selisih sampai 150 ton yang hilang. Contoh, tahun bulan Maret 2022 itu hasil itu sekitar 300 ton lebih. Biaya penagihan untuk 600 ton kemarin itu yang dikirim ke Jakarta cuma 400 ton sekian, selisih 200 ton sekian untuk hasil kita, sehingga ibu tidak salah bahwa hasil Pio Motor itu kurang. Ternyata ada siluman-siluman yang kasih gelap ini notasi. Iya, kita harus bilang siluman-siluman ini, sehingga kita menderita terus. Kalau ini kita sesuai apa juga, kami minta juga mungkin ada mandor ini, berikanlah informasi supaya nanti para anggota sekalian kasihan bisa menikmati. Kalau ada yang rekam, silakan saja rekam dan sampaikan kepada ibu bahwa ini ada yang keliru. Baik, Bapak Ibu hadirin sekalian, bahwa dari penjelasan apa yang kami telah sampaikan bukan berarti kami ingin menjelekkan pengurus lama, cuma mungkin ada kekeliruan yang terjadi sehingga manajemennya mungkin tidak tata bagus, sehingga mereka seenaknya saja menyusun budget anggaran yang ini. Posisi November 2020 itu hutang kita 100 miliar. November 2020 berarti 100 miliar sampai dengan 2022 kemarin 148 miliar. Dan yang mengejutkan itu bulan Agustus itu hampir 2 miliar satu bulan pengeluaran. Jadi Pak Ketua BP ini kalau hutang begini dia bilang, lebih orang ambil alat saja, beli alat supaya tahu-tahu kita mau hutang besar. Cuma apa boleh dibuat, kita tidak bersama-sama dalam menyusun budget anggaran untuk pembiayaan kebun. Bapak Ibu hadirin sekalian, yang selanjutnya tentang hasil rapat kami di Winangun. Jadi Bapak Ibu hadirin sekalian, kami ada organisasi yang berdiri di Buol yang sangat prihatin dengan keberadaan khususnya petani-petani plasma yang bermitra dengan pihak CCN, sehingga lahirlah sebuah organisasi yang namanya FPPB, yaitu Forum Petani Plasma Buol. Ini yang mewadahi dari keempat koperasi yang bertemu di Winangun. Kemarin diundang pengurusnya beserta badan pengawas. Mudah-mudahan kehadiran, jangan lagi beranggapan bahwa organisasi ini cuma mau ambil uang. Ini ada beberapa yang sudah tumbang karena sudah masuk angin. Ya, nanti sebentar dijelaskan oleh Ibu Nona kalau masih ada waktu, bahwa di dalam hal ini semata-mata prihatin mereka dengan keberadaan dari ketujuh koperasi yang ada di Buol, tidak ada yang sejahtera. Bahkan sangat memprihatinkan yang seyogyanya lahan itu, lahan revitalisasi itu, Bapak Ibu sekalian, berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014, bahwa lahan revitalisasi untuk koperasi itu sebenarnya berada di dalam HGU, bukan di luar HGU. Ini kan kita punya di luar HGU ini, Bapak Ibu sekalian. Di dalam Undang-Undang 39 itu tahun 2014, bahwa wajib hukumnya perusahaan yang membuka lahan itu 20% dari pembangunan HGU. Berarti kalau HGU 22.000 sekarang ini, berarti ada 4.400 kalau tidak salah itu, yang harus diberikan kepada warga, kepada desa-desa yang terdampak pembangunan kebun inti perusahaan. Jadi ini kita punya ini di luar, sudah di luar HGU masih dirampok lagi. Ini kan dirampok. Kenapa saya katakan dirampok? Karena kita cuma tonton. Masih bagus kami yang ada di Momono tidak lihat, tapi warga yang ada di sini kasihan, tinggal tahan sakit hati. Bahkan mungkin lebih sadis dari teroris. Teroris itu kan cuma lawang orang tertentu, ini sadis liam buah, diambil dari lahannya. Ini bukan main-main, ini lahan dua. Seperti apa yang Pak Kades katakan tadi, lahan yang telah diberikan pemerintah, berarti punya hak mutlak di situ. Tapi kenapa sampai hari ini tidak ada realisasi dari, tidak ada niat baik dari PT HIP
untuk mensejahterakan kita semua, Bapak Ibu sekalian. Jadi Bapak Ibu hadirin sekalian, inilah yang harus kita butuhkan. Kenapa kami sangat genot untuk bergabung ke Forum Petani Plasma Bor? Kita ingin meraih kembali itu hak-hak kita. Kita ingin kembalikan tanah kita. Kalau kami mau hari ini pada 9 Desember kemarin, kalau kami sudah mau, kami sudah tanda tangani dan mungkin sudah menjadi hak miliknya Ibu. Nah, ini beredar, mungkin ada yang katakan bahwa ada yang ditandatangani di Jakarta. Memang betul, yang ditandatangani di Jakarta itu baru pengajuan pentura, bukan mau masuk ke pentura. Pentura itu seperti apa yang dijelaskan oleh Pak Egen, bahwa kita mau dibeli cuma 5 juta 1 hektar. Padahal tujuan pentura itu sebenarnya bukan begitu. Cuman kita mau jelaskan itu juga tidak ada juga realisasi. Tidak ada juga mungkin, kalau itu memang untuk niat baik dari perusahaan, mungkin sampai hari ini ada tindak lanjutnya. Bapak Ibu hadirin sekalian, kemudian untuk menutupi kesenjangan seperti apa yang telah disampaikan oleh Pak Kades, masa tanah ini mau anak tiap malam. Kami coba berpikir sekembalinya dari Jakarta. Kami itu mengajukan dana pemetaan supaya nanti ditahu jelas ini lahan. Ditahu jelas ini lahan, keberadaan lahan ini, dan orang-orangnya, penempatannya dia sudah tahu. Kita tidak singgung lagi lahan buah karena itu sudah ada sertifikatnya. Tapi sisa dari lahan buah itu untuk pengembangan, kami ajukan pemetaannya supaya nanti ditahu masih cukupkah ini anggota atau tidak, masih paskah ini lahan atau tidak. Ini yang kami minta ke perusahaan. Tapi apa? Mereka sudah melakukan pemetaan duluan tanpa sepengetahuan, tanpa diundang pengurus dan badan pengawas. Ini kan lucu, berarti ada kesimpangan, ada ketimpangan sebenarnya yang terjadi di lahan Jatimulya ini. Jadi oleh sebab itu, kita sama-sama, mari kita sama-sama, terutama yang sangat Pak Kades singgung ini, masalah 3 keluarga besar. Kalau kami tidak ada masalahnya, cuman yang jadi persoalan ini, sudahkah kita survei di lahan atau belum? Seharusnya kita adakan pemetaan bersama. Dan kami, Pak Kades, Pak Camat, akan mau tanya dulu ke pihak perusahaan, sudah selesaikah mereka punya kerja tentang pemetaan lahan yang ada di Jatimulya ini? Kalau memang tidak sesuai, nanti kita pemetaan bersama-sama. Sampai hari ini juga dana itu tidak ada keluar. Sampai hari ini juga kami mondar-mandir ke perusahaan, pakai uang sendiri, tinggal baku-baku tahu mau beli bensin. Bapak Ibu hadirin sekalian, untuk kepentingan kita semua. Baik, Bapak Ibu hadirin sekalian, untuk tujuan pertemuan kita pada hari ini, yaitu menyampaikan apa yang kami ikuti pada rapat tanggal 15 Januari 2023. Bapak Ibu hadirin sekalian, di sini ada 2 keputusan yang kita cetuskan. Nanti kita dialog sebentar. Yaitu yang pertama, keputusan yang kita cetuskan bersama anggota pada sore hari ini. Yang pertama, ketika petisi yang lahir pada tanggal 15 Januari kemarin itu diamini oleh pihak perusahaan, maka langkah-langkah yang harus kita ambil. Terima kasih. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika keempat keputusan kemarin lahir pada 15 Januari itu tidak diamini oleh pihak perusahaan, maka dalam jangka 10 hari kita akan menghentikan kegiatan sementara yang beroperasi di kebun plasma Bukit Pionoko. Jadi itu langkah-langkah. Jadi langkah-langkah, jadi seperti apa Pak Camat bilang, kepala boleh panas, yang penting hati dingin. Jadi di dalam hal ini kita harus bijak menentukan sesuatu. Bapak Ibu hadirin sekalian, supaya dipahami oleh para anggota sekalian, bahwa 4 keputusan yang hadir pada waktu pertemuan akbar, rapat akbar di Desa Winangun, yang pertama, ini 4 koperasi yang hadir pada waktu itu, Pionoto, Amanah, Awal Baru, dan Idaman yang hadir.
Keputusan pertama yang hadir, yang lahir pada waktu itu, yang pertama yaitu transparansi di dalam pengelolaan keuangan kebun. Itu yang pertama. Yang kedua, transparansi tentang pengelolaan kebun. Kenapa ada pengelolaan kebun di situ? Karena kita tidak transparansi yang seyogyanya yang dipertanam 900, cuma yang disurvei cuma 500. Itu yang harus kita transparansi, butuh penjelasan dari pihak mitra. Yang ketiga, meminta kepada pemerintah daerah, sekali lagi, meminta kepada pemerintah daerah bahwa di dalam hal ini harus bisa menyelesaikan antara kesenjangan koperasi khususnya petani plasma dengan pihak mitra. Itu yang ketiga. Kemudian poin keempat, diberikan jangka 10 hari semenjak dimasukkannya keputusan ini untuk dipelajari. Apabila dalam jangka 10 hari tidak ada pertemuan atau tidak ada itikat baik yang dilakukan, maka kami dari keempat Koptan akan menghentikan sementara dengan batas yang tidak tertentu. Pada 10 hari kami hentikan semua kegiatan yang ada di kebun plasma khususnya Bukit Bioloto. Jadi Bapak Ibu hadirin sekalian, pada hari ini kita harus melahirkan sebuah tuntutan ketika ada dua alternatif. Alternatif pertama ketika mereka amini, alternatif kedua ketika mereka tidak amini. Jadi kita mulai dari mana Bapak Ibu hadirin sekalian? Karena pengurus ini seperti apa yang Pak Kades bilang tadi, tidak bisa menentukan. Yang menentukan itu adalah rapat anggota. Kalau ini usulan anggota, kami dari pengurus siap menindaklanjutinya, Bapak Ibu hadirin sekalian. Jadi mohon notulen ditulis, nanti kita buka satu sesi pertama. Jadi kemungkinan pertama dulu, kemungkinan pertama yang kita bahas pada hari ini, ketika diamini, CCM meminta negosiasi atau meminta bermusyawarah dengan pihak pengurus, yaitu poin 1, poin 2 tentang transparansi keuangan, pengelolaan keuangan kebun dan transparansi di dalam pengelolaan kebun. Ini poin pertama. Kira-kira langkah-langkah apa yang bisa kita ambil ketika kami yang disepakati oleh Bapak Ibu sekalian diberikan amanah sebagai pengurus, langkah-langkah apa yang akan kami ambil, suara itulah yang akan kami dengar dan kami